Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat memasuki pembelajaran 2. Sebelum memasuki pembelajaran 2, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Baik, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah kalian dapat memahami mengenai gaya. Yang kedua adalah kalian dapat memahami bahwa beberapa macam gaya. Yang ketiga adalah kalian dapat memberikan contoh gaya yang ada di sekitar kita. Oke, mari kita simak video berikut ini. Sekarang kita akan mempelajari tentang gaya. Apa sih itu gaya? Gaya itu bukan seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Itu bukan gaya ya. Gaya adalah gerakan mendorong atau menarik dari benda yang awalnya diam menjadi bergerak. Nah, kalau gerakan atau gerak adalah perpindahan kedudukan benda yang dipengaruhi oleh gaya. Nah, gaya dan gerak itu terlihat ya perbedaannya. Misalnya, gaya kita mendorong meja, itu dinamakan gaya. Sedangkan meja yang awalnya diam diberikan gaya, itu dinamakan gerak. Bisa dapat dipahami ya, bahwa gaya adalah gerakan mendorong atau menarik suatu benda yang awalnya diam menjadi bergerak. Terhadap suatu benda dapat menyebabkan benda itu bergerak maupun diam, maupun berubah arah, maupun berubah bentuk. Nah, Ustazah akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama, gaya itu dapat merubah benda yang awalnya diam menjadi bergerak. Misalnya seperti contoh berikut ini. Di samping itu adalah yang awalnya bendanya diam diberikan gaya, yaitu dengan dorongan, sehingga benda itu bergerak. Ini adalah benda yang awalnya bergerak menjadi diam. Nah, di berikut ini adalah sebuah sepeda yang awalnya bergerak kencang, kemudian direm sehingga menjadi diam. Selanjutnya, ada gaya yang awalnya dia berbentuk bulat, kemudian dia jatuh, kemudian berubah bentuk seperti berikut ini. Sebuah telur, dia dilemparkan akan berubah bentuk menjadi benda cair. Yang awalnya benda padat dan berubah bentuk menjadi benda cair. Yang terakhir adalah gaya itu dapat merubah arah. Misalnya pada saat kalian menggayung sepeda, kemudian kalian ingin belok ke kanan, kalian membelokkan ke kanan. Nah, hal tersebut adalah merupakan gaya dapat merubah arah. Selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan macam-macam gaya. Macam-macam gaya itu ada, kalau nggak salah sih, ada 6. Yang pertama adalah gaya otot, yang kedua adalah gaya pegas, yang ketiga adalah gaya listrik statis, yang keempat adalah gaya magnet, yang kelima adalah gaya gesekan, dan yang keenam adalah gaya gravitasi. Baik, Ustazah akan menjelaskan satu-satu ya. Yang pertama, Ustazah akan menjelaskan mengenai gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh gerakan otot. Misalnya, pada saat kalian mendorong meja. Mendorong meja merupakan gaya yang dihasilkan oleh kerja otot kita. Dan yang selanjutnya adalah menarik gerobak. Menarik gerobak juga merupakan contoh dari gaya otot. Yang kedua adalah gaya pegas. Gaya pegas ini adalah kekuatan yang ditimbulkan oleh adanya karet ataupun pegas. Nah, contohnya itu pada saat kalian memanah. Siapa yang pernah ikut ekstra memanah atau melihat orang memanah? Pada saat memanah, busur itu ditarik, kemudian dilepaskan sehingga anak panahnya itu terpental. Nah, gaya itu disebut dengan gaya pegas. Atau kalau misalnya kalian tidak pernah bermain anak panah,
kalian bisa menggunakan karet. Pada saat karet diregangkan, ditarik, itu akan dia lompat. Nah, lompatan itu diakibatkan adanya gaya pegas. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah gaya listrik statis. Nah, sebenarnya gaya listrik itu ada dua. Ada gaya listrik statis dan gaya listrik dinamis. Gaya listrik statis yaitu gaya listrik yang sifatnya sementara. Sedangkan gaya listrik dinamis itu artinya gaya listrik yang sifatnya tetap. Yang akan kita bahas sekarang adalah mengenai gaya listrik statis. Gaya listrik statis adalah kekuatan yang dihasilkan oleh suatu benda yang bermuatan listrik sehingga dapat menarik benda di sekitarnya. Contohnya adalah pada saat kalian menggosokkan penggaris ke rambut kalian untuk beberapa saat, kemudian ditempelkan pada potongan-potongan kertas kecil sehingga kertas-kertas kecil tersebut tertarik oleh penggaris plastik kalian. Nah, itu dinamakan dengan gaya listrik statis. Selain itu, dapat kita lihat di samping ini bahwa gaya listrik statis itu bisa juga terdapat pada balon. Nah, di balon misalnya kalian niup, kemudian balonnya itu akan menempel pada rambut kita. Rambut kita akan berdiri. Nah, itu disebut dengan gaya listrik statis. Gaya magnet. Gaya magnet ini seringkali kita temukan ya. Gaya magnet dihasilkan karena adanya magnet dalam suatu benda. Contohnya, gaya magnet. Misalnya, kalian mempunyai suatu magnet. Nah, magnet tersebut ditempelkan pada suatu benda yang memiliki unsur besi maupun baja, sehingga magnet tersebut dapat menarik benda tersebut. Misalnya, contohnya di samping ini, ada sebuah magnet yang menarik suatu obeng atau suatu alat-alat yang bermuatan listrik. Nah, selain itu, magnet itu memiliki dua kutub, yaitu ada kutub selatan dan kutub utara. Nah, kutub tersebut akan saling tarik-menarik jika didekatkan dengan kutub yang berbeda. Sedangkan jika dia didekatkan dengan kutub yang sama, misalnya utara dengan utara, itu dia akan saling tolak-menolak karena dia sesama kutubnya. Nah, yang selanjutnya adalah yang kelima adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini sangat istimewa loh. Gaya gravitasi ini biasa disebut dengan gaya tarik bumi. Nah, gaya tarik bumi ini hanya ada di bumi. Di luar angkasa itu tidak ada yang namanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi hanya ada di bumi. Nah, gaya gravitasi ini adalah gaya yang menyebabkan benda itu akan jatuh ke permukaan bumi, sehingga benda-benda tidak akan melayang. Sedangkan di luar angkasa tidak memiliki gaya gravitasi, sehingga benda-benda di angkasa akan melayang-melayang, tidak akan jatuh jika terkena suatu hamparan maupun jika kita menjatuhkan suatu benda. Contoh gaya gravitasi adalah berikut ini. Nah, di samping ini ada gaya gravitasi, yaitu buah jatuh dari pohonnya. Nah, kenapa jatuhnya selalu ke bawah? Karena bumi itu pusatnya adalah di bawah permukaan tanah ini, atau biasa disebut dengan pusat bumi, sehingga sesuatu yang jatuh akan jatuh ke permukaan bumi atau ke tanah. Yang terakhir adalah gaya gesekan. Gaya gesekan adalah gaya yang terjadi akibat adanya gesekan. Apa sih gesekan itu? Misalnya kalian sedang berjalan, kemudian kaki kalian atau sepatu kalian bergesekan dengan permukaan tanah. Itu dinamakan dengan gaya gesekan. Selain itu, gaya gesekan itu misalnya ban motor kalian. Kalau naik motor, terus kalian ngerem, sit. Nah, pada saat mengerem, itu terjadi juga namanya gaya gesekan. Nah, Ustazah akan menjelaskan bahwa semakin besar suatu permukaan benda, maka semakin besar juga gaya gesekannya dihasilkan. Namun, jika permukaan benda itu kecil atau sangat kecil atau halus, maka
gesekan yang dihasilkan juga akan kecil atau lebih cepat. Misalnya, pada saat menarik meja, kalian menaruh benda. Bendanya itu misalnya kertas. Nah, kertas itu licin. Nah, pada saat kalian menarik meja, itu akan lebih gampang. Karena kertas itu licin, sehingga gesekan yang dihasilkan itu sangat kecil, sehingga mempermudah dalam penarikan. Seperti itu ya. Semoga apa yang sudah Ustazah jelaskan tadi sangat jelas dan detail, sehingga kalian dapat mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum Ustazah akhiri, Ustazah mengingatkan bahwa bumi ini diciptakan oleh Allah. Adanya gaya maupun gerak itu juga diciptakan oleh Allah. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur bahwa kita masih dapat menghirup udara bebas, mempelajari gaya, mempelajari tentang banyak hal dalam kehidupan ini. Baik, semoga bermanfaat. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.